wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu PLT Kepala SMA Negeri 4 Pontianak, Ibu Neneng Riana Sari. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ridho selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Ibu Norvi Fatmawati sebagai narasumber pada webinar kali ini dari Kombel IPA yang berjudul Fenomena Sains di Sekitar Kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun untuk menimba ilmu yang insya Allah sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, dengan saya Wiwin Winarsi sebagai moderator yang bertindak sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Adapun susunan acara kegiatan hari ini adalah yang pertama diawali dengan pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 4 Pontianak, penyampaian materi oleh moderator, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada kuis ya Bu Norvi kita hari ini ya? Iya. Ada kuis dan dilanjutkan di akhir dengan penutup. Nah, memasuki acara pertama yaitu pembukaan, yang sudah kita lakukan saat ini adalah acara pembukaan. Selanjutnya kita masuk ke acara kedua, yaitu kata sambutan dari Ibu PLT SMA Negeri 4 Pontianak, Ibu Neneng Riana Sari. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke. Terima kasih Bu Wiwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur panjang dari Allah SWT. Kita bisa bertemu lagi nih 2 minggu sekali kalau nggak salah. Dan saya harap kalau pertemuan virtual ini awal-awal kita buka dulu videonya, kita pandang dulu lah kawan-kawan kita ini juga. Yang kerudungnya masih barat berot juga cepet tuh kayak Bu Alia langsung perbaiki kerudungnya. Kemudian yang lain-lain juga lagi yang itu masih fresh, dan nanti di penutup juga kita buka lagi ya kameranya biar laporan kita, kegiatan kita itu fresh semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini tetap mengawal semua program-program sekolah, tetap melakukannya dengan baik, sehingga saya yakin dan percaya pada saat penentuan nilai SKP itu memang saya menilai apa adanya, dan itu memang hasil kinerja betul-betul Bapak dan Ibu guru. Dan saya juga ucapkan pertama turut bangga kepada Pak Firman yang sudah menyelesaikan program S2-nya, mudah-mudahan menjadi lebih amanah, lebih berkah lagi. Saya juga mengucapkan selamat juga kepada Ananda Arayan, putra Anda dari Pak Hajiman yang sudah sesuai dengan cita-citanya. Dan saya juga turut berduka juga kepada Ibu Wiwin yang tadi sudah menceritakan kronologisnya. Semoga Mas Eka, suami Ibu Wiwin, cepat sembuh, sehat, pulih kembali dan tetap semangat. Dan kepada Bapak Ibu yang saat ini hadir, mudah-mudahan besok weekend kita lebih bahagia lagi dari yang kemarin-kemarin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kalau saya lihat dari flyernya itu ada kalimat fenomena sains. Jadi saya juga tergelitik pengen cari tahu nih, walaupun kita satu kombel, temanya sudah ada, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau saya mendengar langsung dari narasumbernya. Jadi yang mindset saya sekarang ini fenomena sains itu berarti segala kejadian, semua kejadian-kejadian yang sehari-hari kita, tetapi bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, terutama matematika, kimia, fisika, biologi. Ya mungkin juga karena kami ranahnya di IPA, maka berkutatnya di IPA. Dan manfaatnya ya paling tidak satu, menepis
pola pikir nih. Kan sering banyak ya, ini sih tahayul, ini sih kayaknya nggak mungkin nih semuanya dikait-kaitkan dengan hal-hal yang goib. Mudah-mudahan dengan kesempatan kali ini kita pola pikir yang berubah menjadi lebih logis lagi, lebih kritis lagi. Sehingga kita juga mempermudah semua pekerjaan-pekerjaan kita di kehidupan sehari-hari dengan tidak mengkira-kira. Kemudian juga fenomena sains ini juga yang pasti kita merasakan itu inovasi dan teknologi yang kita rasakan itu sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan guru-guru SMA Negeri 4 terbuka bahwa segala kejadian di kehidupan kita sehari-hari itu bisa diterangkan secara logis, kritis, dan itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan gaib dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita simak, kita ikuti. Bahkan tadi saya dengar dari Bu Wiwin ada kuisnya gitu. Tapi kuisnya tidak berhadiah ya Bu Wiwin ya. Nah, nanti hadiahnya nanti tunggu tanggal 21 April mungkin ya. Terima kasih kawan-kawan, tetap semangat, tetap sehat ya karena Tetra bisa, Tetra juara. Tetra juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Neneng Riana Sari atas sambutan yang telah disampaikan. Ini Bu ingin mengucapkan selamat datang kepada rekan kita Pak Willy dari SMA Negeri 2 Ngabang. Jadi ceritanya Guru kimia Bu. Terlalu jangan kenal tuh sama Ibu. Dari SMA Negeri 2 Ngabang. Jadi kebetulan cerita sedikit, saya ada posting, dia lihat postingan saya. Dan nanya boleh bergabung enggak? Nah, silahkan. Jadi dia selamat datang di Kombel SMA Negeri 4 Pontianak ya Pak Willy. Semoga ilmunya bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke acara inti ya Bapak Ibu, yaitu penyampaian materi oleh Ibu narasumber kita, Ibu Norvi Fatmawati, yang pastinya materi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Neneng, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini dapat dijelaskan oleh sains, ada kaitannya dengan sains. Lalu kepada Ibu Norvi, kami persilahkan. Silakan Ibu Norvi. Baik Bu Win, terima kasih untuk waktu yang diluangkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PLT SMA Negeri 4 Pontianak, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan Pendik yang pada siang menjelang sore ini meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan rutin kita terkait dengan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah, kegiatan ini berlangsung tanpa kendala di awalnya, ya kan Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Pak Willy dari SMA Negeri 2 Ngabang. Saya malu nih sebenarnya, karena yang mau saya ceritakan ini sebenarnya kehidupan sehari-hari saja sih. Nah, terkait dengan kegiatan Kombel kita, alhamdulillah ya kita ada wadah seperti ini, karena Kombel kan bukan sekedar wadah berkumpul ya, tapi juga sebagai motor penggerak transformasi pendidikan ya, sehingga guru tidak hanya tidak bekerja sendiri seperti kami pada saat ini. Kesempatannya Kombel IPA jadi saya Bu Wiwin, Bu Elgin khususnya dari kimia, kita berkolaborasi nih ya kan, sehingga kita bukan hanya belajar sendiri tapi kita juga menjadi pembelajar yang berkolaborasi. Baik Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan ini sudah ada di tayangan, dan ini saya berbagi tugas juga dengan Bu Elgin. Jadi fenomena sains di sekitar kita ini ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Cuman saya ingin cerita sedikit dulu ya Bapak Ibu.
uh, lingkup IPA itu kan ada matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, saya itu termotivasi untuk selalu menyampaikan betapa pentingnya kita memahami sains, ya kan? Kalau kita lihat dalam sains itu sebenarnya bukan hanya di sains, di ilmu pengetahuan yang lain juga, baik itu humaniora dan sosial lainnya, itu kan matematika itu merupakan ilmu yang fundamental. Jadi matematika itu ilmu yang fundamental. Nah, kalau kita kaitkan dengan sains, maka turunan dari matematika itu adalah fisika. Kita tahu bahwa fisika berbicara tentang angka-angka. Nah, kemudian turunan dari fisika itu adalah kimia. Itu karena di dalam kimia juga belajar fisika. Kemudian turunan kimia itu adalah biologi, di mana biologi itu belajar tentang kehidupan. Nah, kalimat ini pernah saya dengar dari dosen ITB, Pak Abdul Qadir Warto Prawiro, kalau tidak salah namanya. Beliau tuh selalu menjual kecap. Artinya bahwa kalau kita lihat di tayangan, itu kan kimia ada di tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Kimia itu ada di antara matematika fisika dan biologi kehidupan. Nah, artinya bahwa kimia itu mempelajari semua hal di dalam lingkup IPA. Gitu. Kalau di fisika, setahu saya, itu tidak ada materi biologi. Begitu juga di biologi tidak ada materi fisika. Tapi kimia itu berbicara tentang semuanya. Seperti itu. Jadi, itu yang membuat saya merasa bangga bahwa saya berada di tengah-tengah itu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lihat bisa Bu Egin mungkin geser materi-materi apa yang akan saya sampaikan. Nah, kalau tadi kan sudah dibuka oleh Ibu PLT, fenomena itu kan berarti sesuatu yang terjadi sehari-hari. Nah, sebenarnya kan banyak kejadian sehari-hari yang bisa kita bisa kita ambil pelajaran kenapa ya itu terjadi, mengapa bisa terjadi, ya kan? Nah, tapi saya ambil 4 pembahasan saja, yaitu tentang kopi, tentang sunscreen, tentang MSG, dan tentang kalori. Nah, sebenarnya kalau mau diambil yang mana dulu sih tidak masalah, gitu ya. Kira-kira Pak Firman mau bahas yang mana dulu, Pak? Mau kopi, sunscreen, MSG, atau kalori, Pak? Nah, itu. Pak Firmannya kemana tuh? Pak Firman on cam terus nih, Bu. Makanya saya tanya. Bingung dia. Baiklah, sebenarnya Pak Firman mau pilih yang mana, Pak? Pasti dia pilih kopi tuh. Aktifkan dulu Pak mic-nya. Oh iya, mic-nya masih mute. Saya sebenarnya milih semuanya kawan-kawan kita nih. Kopi aja Pilih kita. satu, Pak. Kopi. Benar kan? Kalau sempat saya bahas semua, kalau tidak sempat ya kita sesuaikan waktunya. Baik, Pak Firman memilih kopi. Bu Egin, kopinya bicara tentang apa tuh Bu Egin? Oh ya Bapak Ibu, mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak langsung terkait dengan pembelajaran siswa di kelas ya Bapak Ibu. Cuman kalau kita misalnya apa yang saya tampilkan nanti itu bisa misalnya diteruskan di kelas ya, paling tidak ada 7 dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kita bisa terapkan ke anak-anak terkait dengan makanan sehat, makan makanan sehat dan gemar membaca. Gitu. Karena kan materi ini sebenarnya bukan materi yang ada di kurikulum seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oh ya, ini tentang kopi. Sebentar, saya buka dulu. Mulainya dari mana ini? Kasar lahir.
Apa yang ingin diketahui dari kopi, ya kan? Saya yakin bahwa kopi ini adalah minuman kegemaran banyak orang, ya kan? Sampai ada film, sampai dibuat film, ya kan? Karena mungkin di setiap rumah ada kopi di rumahnya, gitu. Walaupun kita bukan yang yang gemar kopi. Nah, kalau kita lihat di sini yang ingin saya sampaikan tentang kopi ini, oh ya, Bapak Ibu yang saya tuh suka minum kopi misalnya begitu. Saya suka minum kopi, tapi kok lambung saya jadi sakit ya, seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan lambung tidak nyaman karena minum kopi? Apakah karena kopinya? Apakah karena hal lain? Seperti itu. Nah, di sini saya bisa menjelaskan sedikit bahwa rasa tidak nyaman di lambung ketika kita minum kopi itu bukan karena kopinya mengandung asam tinggi, gitu. Di dalam kopi itu ada beberapa asam, ya. Ada asam klorogenik, kemudian ada asam maleat, ada asam oksalat, yang semuanya itu sebenarnya asam lemah, ya. Nah, asam-asam itu kan ketika kopi itu kita giling atau kita roasting, kan dia menjadi berubah warnanya. Nah, ketika kopi itu kita roasting, maka keasaman yang memang asamnya kecil itu, yaitu semakin berkurang asamnya, gitu. Jadi sementara di lambung kita itu kan ada asam lambung. Nah, asam lambung yang ada di lambung kita itu jauh lebih asam daripada asam yang ada di kopi. Jadi sebenarnya kok bisa saya sakit lambung, gitu. Ya sebenarnya bukan karena asam yang ada di kopi, tetapi karena reaksi tubuh kita terhadap kopi yang masuk itu menaikkan asam lambung yang ada di dalam lambung kita itu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan karena dari kopinya, tapi karena reaksi tubuh kita. Nah, sementara kan reaksi tubuh kita ya berbeda-beda terhadap kopi yang kita minum. Termasuk saya juga, pengalaman pribadi, kalau minum kopi itu tidak kuat gitu. Tapi sebenarnya suka gitu minum kopi. Nah, bagaimana caranya? Saya suka minum kopi, tapi saya tidak mau lambung saya sakit. Nah, sekarang tinggal kita pilih jenis kopinya ya Bapak Ibu. Kalau kopi yang di roasting sebentar, itu kandungan asamnya memang masih agak tinggi. Tetapi kopi yang gosong, nah itu, kopi yang gosong itu jauh lebih berkurang asamnya. Cuman kan kita tidak tahu ya kalau kita beli di kafe atau di warung kopi, kita tidak tahu seberapa besar kadar roastingnya, apakah dia roastingnya ringan, sedang, atau berat, apakah setengah gosong atau sampai gosong, gitu. Nah, salah satu juga untuk mengurangi kadar asam, bukan sebenarnya mengurangi ya, tapi menutupi rasa gitu. Misalnya kita tambah susu atau kita tambah gula. Nah, penambahan susu atau gula itu tidak membuat kadar asamnya berkurang, tapi dia menutupi rasa itu sehingga tidak terlalu tidak terlalu terasa asam, padahal kandungan asamnya itu sama saja, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang memicu asam lambung itu ya karena ada kafein dan hormon gastrin, kemudian ada asam klorogenatnya, kemudian ada relaksasi di katup kerongkongan kita itu, ketika kemasukan kafein dia terbuka, maka naiklah asam lambung. Jadi seolah-olah kita tuh sakit asam lambung gara-gara kopi, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kopi itu kenapa pahit? Kenapa kopi itu pahit? Apakah penyebab rasa pahitnya itu ada di kafeinnya? Nah, ternyata rasa pahit yang ada di kopi itu bukan hanya dari kafein. Kafein itu hanya menyumbang 10-15% rasa pahit, gitu. Jadi rasa pahit pada kopi itu berasal dari kandungan alkaloid. Di dalam kopi itu sebenarnya di setiap senyawa organik itu ada alkaloidnya. Kemudian
ada yang namanya asam klorogenat. Nah, asam klorogenat ini dia kan asam ya, tapi kok jadi pahit gitu. Nah, asam klorogenat ini ternyata ketika di roasting dia mengeluarkan rasa pahit seperti itu. Jadi selain kafein ya yang menyebabkan rasa pahit pada kopi, itu ada alkaloid dan ada asam klorogenat. Seperti itu. Kemudian Bu Egin coba buka yang gambar di bawahnya, Bu Egin. Nah, itu apa itu ya? Nah, supaya kita tidak sakit lambung, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita jangan minum saat perut kosong, seperti itu. Kemudian memodifikasi gula dan susu supaya supaya ada apa namanya ya? Supaya ada penyamaran rasa pahitnya, seperti itu. Tapi justru saya yakin Bapak Ibu yang suka minum kopi kan memang mencari rasa pahitnya, seperti itu. Memang rasa pahitnya yang dicari. Berikutnya Bu Egin, apa tuh ya yang di bawah? Nah, itu dia. Ini tambahan saja ya Bapak Ibu. Nah, kopi itu bisa dihilangkan rasa pahitnya dengan metode dekafinasi namanya. Tapi kan ini kan terlalu teknis ya. Jadi artinya begini, bahwa rasa pahit di kopi zaman sekarang itu sudah bisa dikurangi dengan metode-metode pengolahan kopi gitu. Karena sekarang ini kan kafe bertebaran di mana-mana. Belum tentu kita yang ke kafe untuk ngopi itu benar-benar mencari kopi pahit seperti itu, ya. Iya Pak, makanya yang dicari dari kopi itu memang rasa pahitnya, seperti itu. Kemudian apalagi ya yang perlu kita ketahui dari kopi? Ada pertanyaan enggak Bapak Ibu sampai di sini? Jadi rasa pahit yang ingin saya tekankan begini, apa sih fenomenanya yang bisa kita dapatkan dari kopi? Bahwa sebentar ya Pak Firman, bahwa rasa pahit dari kopi. Kita taunya bahwa kopi mengandung kafein. Kafein itu yang menyebabkan rasa pahit, padahal rasa pahit di kopi itu bukan hanya dari kafein, justru kafein itu hanya memberi kadar 10-15% saja. Gitu. Ternyata ada kandungan bahan lain yang menyebabkan rasa pahit. Dan rasa pahit itu justru meningkatkan cita rasa kopi itu sendiri. Nah, ketika kita merasa tidak nyaman di lambung, sementara kita ingin mencicipi kopi, maka solusinya adalah kita pilih kopi yang mungkin kegosongannya lebih tinggi gitu. Mungkin kita bisa nih kalau kita ke kafe, kopi apa yang ini jenis kopi apa yang kandungan asamnya rendah. Nah, seperti itu. Pasti para bartender ya yang ada di barista. Oh, barista. Para barista itu pasti sudah tahu. Oh, Ibu kalau mau yang low atau yang high ini jenisnya. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap bisa menikmati kopi. Nah, itu cerita tentang kopinya. Hal lain yang perlu disampaikan apa ya? Tidak ada sih Bapak Ibu, kalau bicara tentang kopi itu saja sih, mengapa asam, mengapa pahit, mengapa menyebabkan lambung sakit. Nah, tadi sudah saya ceritakan, seperti itu. Baik, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu, ini sampai 15.30 kah? Benar, Bu. 15.30 ya Pak Ridho? Ya, betul. Oke lah. Oke, sekarang berikutnya kopinya sudah. Oh, berapa besar efek negatif kopi terhadap kesehatan? Oke. Ini apa mau langsung dijawab ya? Mau langsung dijawab atau tampung pertanyaan nih Bu Nurki? Apa tadi pertanyaannya Pak? Tadi ya. Efek ini, efek berapa besar efek negatif kopi terhadap kesehatan? Efek negatif kopi terhadap Kesehatan. Dari yang saya pahami bahwa kopi itu boleh kita konsumsi antara 3 sampai 5 gelas per hari.
gelasnya gelas cangkir ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu saja kalau berlebihan maka tidak baik bagi tubuh. Seperti itu. Bahkan bagi orang-orang yang memang tidak ngopi, ya mungkin 1 gelas kopi saja sudah sudah memberi pengaruh, mungkin jadi kurang tidur, tidak bisa tidur atau apa gitu. Nah sebenarnya apa yang menyebabkan kita kok melek gitu ya pada saat ngopi? Ya sebenarnya itu kandungan-kandungan yang ada di kopinya itu, antara lain kafeinnya itu tadi. Gitu. Jadi kalau berlebihan tetap tidak baik Pak Tatang. Ya, karena ada batasnya juga, ada batas berapa gelas sih kita maksimal boleh ngopi. Katanya sih antara 3 sampai 5 gelas. Cuman tentu cangkir kecil ya. Dan tergantung juga kita minum kopi apa? Apakah kopi americano, kopi espresso, atau cappuccino? Karena ketiga ini kandungan kafeinnya beda-beda nih. Gitu. Kalau kopi espresso itu kan yang kental gitu kan. Nah, espresso itu mothernya kopi, foundernya kopi. Espresso. Iya. Cuman Bu Neneng, kopi espresso itu dia itu, nah gini, kandungan kafein atau kandungan lain-lain yang ada di kopi itu bisa tinggi atau rendah konsentrasinya tergantung beberapa hal. Ya, tergantung beberapa hal, tergantung ukuran kopinya, kasar atau halus. Kalau ukuran kopinya halus, maka ketika diseduh nanti ya seperti luas permukaan bidang sentuh ya kalau di dalam kimia. Nah, nanti konsentrasi kafein dan lain-lain itu akan keluar lebih banyak konsentrasinya. Gitu. Kemudian suhu air yang digunakan gitu. Kalau suhu airnya tinggi di atas 90 derajat, ya suhu air tinggi di atas 90 derajat itu akan membuat kandungan kafein keluar lebih banyak. Seperti itu. Kemudian kematangan dari roasting kopi itu semakin matang, maka kandungan kafeinnya semakin matang. Itu sebentar saya ingat dulu. Semakin matang berarti kafeinnya makin rendah karena asam itunya makin tinggi. Iya, seperti itu. Nah, jadi beberapa faktor yang membuat rasa kopi itu lain-lain. Makanya penggolongan kopi kan banyak seperti itu. Nah, espresso itu walaupun dia sepertinya kental, seperti induk seperti itu, tapi dia hanya disentuh air panas itu sebentar saja. Ya, terlarut di dalam air itu sebentar, sehingga sebenarnya konsentrasinya itu tidak terlalu banyak. Gitu. Beda dengan americano. Americano itu kan sengaja direndam agak lama tuh kopinya, sehingga kadar kafeinnya malah sebenarnya lebih tinggi. Nah, itu yang saya pahami. Nah, kalau kopi latte, kemudian apalagi yang dicampur susu atau dicampur foam, nah itu sebenarnya lagi-lagi itu untuk memperkaya cita rasa. Nah, kemudian tadi pertanyaan Pak Tatang yang berikutnya, pakai gula atau tidak, Bu? Mau pakai gula atau tidak? Sebenarnya kalau soal rasa itu selera. Nah, ketika ditambah gula atau susu atau tanpa keduanya, itu kita balik lagi ke kebutuhan kalori kita, Pak Tatang. Gitu. Ya. Nanti saya akan bicara nih tentang gula. Ya, gula itu kan maksimal 5 sendok saja. 5 sendok maksimal 50 gram. 50 gram itu sekitar 4 sendok. 4 atau 5 sendok yang boleh kita konsumsi per harinya. Nah, kalau misalnya kita setiap ngopi pakai gula, nah berarti kebutuhan gula kita satu hari itu udah habis di kopi. Nanti gula yang kita makan dari makanan lain, dari nasi, dari itu, berarti kita nanti sudah surplus gula jadinya. Seperti itu. Ya. Jadi nanti untuk gula kita akan bicarakan di bagian kalori. Gitu. Tapi kalau bicara tentang kopi itu balik lagi ke selera. Nah, sedangkan untuk gulanya nanti akan saya bahas di kalori. Seperti itu Pak Tatang. Bu Norvi, Iya. Ini juga makanya kita bicara fenomena ya. Kalau yang selama ini yang saya pahami itu, kalau kopi espresso itu sebenarnya kopi yang dibuat yang betul-betul dengan tekanan tinggi sehingga menghasilkan kopi yang sangat pekat, espresso. Iya. Nah, dari espresso ini kalau ditambahkan air panas, perendaman air panas sampai hingga menjadi encer, itu akan terjadi yang namanya kopi americano. Iya. Jadi untuk kayak Pak Tatang yang sudah
legend nih. Minum kopi apa berarti itu kategorinya harus sudah level espresso tuh. Jadi kalau americano itu sebenarnya sumbernya dari espresso yang direndam, yang ditambahkan air Iya, panas iya. sampai seencer-encernya maka akan jadi Benar. americano. Makanya kalau espresso itu diminumnya harus segera. Tapi kalau americano tuh karena rasanya jauh lebih ringan, lebih halus, maka diminumnya itu lebih nyaman kalau dilama-lamain gitu. Kalau Iya, americano itu karena lebih ramah untuk pengguna kopi yang pemula. Tapi kalau betul. yang sudah legendnya kopi, pasti dia akan sasarannya ke espresso. Dan yang espresso berarti saya salut lah, keren. Thank you. Iya, Lanjut. baik. Kalau kita lihat dari total kafein, kalau lihat dari kafeinnya, makanya tadi saya bilang, karena espresso itu kan hanya dia tanpa terkena air panas kan sebenarnya, dia langsung di alatnya itu kan diteteskan, tapi dia tidak bersentuhan lama dengan air panas. Iya, diencerkan terus. Makanya kandungan kafeinnya justru lebih tinggi yang americano. Betul. Iya. Karena terjadi akumulasi kafein di dalamnya. Iya, seperti itu. Tapi kalau mau cari pahitnya kopi, harusnya ke espresso. Iya. Ya, Ya. lanjut kopi, pembuat kopi. Kita nanti buktikan yuk sama-sama kopi bareng. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, mungkin Bu Egin bisa ke berikutnya, enggak tahu tuh yang muncul apa tuh Bu Egin. Setelah kopi, nanti kalau ada pertanyaan boleh disimpan dulu Bapak Ibu. Yaitu Bu Nurti. Ada Budai Ningsi bertanya tuh Bu Nurti. Oh iya, silakan Budai. Di kolom chat. Bagi perokok, kopi dipakai penangkal terhadap pengaruh zat nikotin yang ada dalam tubuh. Itu benar atau salah, Bu? Terus hubungannya gimana? Rokok. Kan biasanya kan kalau bapak-bapak perokok itu kan tandingannya kopi tuh. Iya. Itu udah sahabat kental itu antara kopi sama rokok. Itu betulkah kalau kopi itu dipakai sebagai penangkal nikotin gitu, Bu? Mitos atau fakta gitu ya? Kalau memang iya, hubungannya tuh di mana? Oke. Jadi saya seperti ahli kopi nih. Fokus olahraga dan juga benar. Ya baiklah. Kalau yang beredar di masyarakat secara populer itu katanya bisa menangkal kopi itu bisa menangkal dampak buruk nikotin. Tapi secara medis itu sebenarnya tidak benar. Kopi tidak menghilangkan nikotin. Justru keduanya itu saling menstimulus sebenarnya. Itu. Jadi tidak ini sih Bu, tidak benar sih kalau saling menetralisir gitu, tidak. Ya justru dia ada efek double stimultan namanya, efek double stimultan. Ya kalau kita ngopi, kita ngerokok, jantung kita jadi semakin cepat detaknya, ya kan. Kemudian nanti asam lambung kita naik, gitu kan. Nah bahkan dua-duanya ini antara rokok itu ada nikotin, kopi itu ada kafein, ini kan zat candu sebenarnya. Ya udah akhirnya kita semakin susah terlepas dari dua hal itu. Nah jadi di rokok ada nikotin, di kopi ada kafein, ada asam klorobonat, ada alkaloid, ya yang Nah tapi yang memberi efek candu sih memang kafeinnya ya. Nah itu kita gabung Bu En, ya. Waduh, jadi makin kecanduan kita dengan dua hal itu. Ketika rokok disandingkan dengan kopi, udah itu jadi bestie itu. Jadi saling menguatkan ya. Iya. Itu. Bukan saling menetralisir, malah saling menguatkan. Itu yang saya pahami Bu Dai. Betul. Ada lagi Bu Nurfi, ini masalah kopi ini panjang banget kayaknya nih Bu. Banyak yang tertarik nih Bu Nurfi. Iya, silakan. Saya dari jawab semampunya. Dari Pak Andi. Oh iya, Pak Andi. Pak Andi bertanya, apakah benar kopi sering dikaitkan dengan peningkatan fokus dan performa saat berolahraga? Jika benar, saat berolahraga. Ya. Jadi jika benar, senyawa apa yang berperan?
Saya juga pernah dengar gitu Bu Norvi, kalau mau olahraga tuh kalau diawali dengan ngopi dulu kayak stamina tuh bertambah gitu. Oke, Terus sebentar. meningkatkan fokus. Jadi kayak lebih fokus, lebih pikiran tuh lebih jernih gitulah kalau distimulus dengan kopi terlebih dahulu. Oke, sebentar saya pikirkan sebentar dulu jawabannya. Dicari dulu Sepertinya ada, jawabannya ya Pak Andi. sepertinya ada, sebentar, sepertinya ada. Ya, jadi ternyata apa ya? Ya, dia bisa meningkatkan performa fisik gitu. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya gimana? Ntar saya pikirkan dulu. Gini ceritanya Pak Andi. Kafein yang ada di kopi itu membantu tubuh menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Gitu. Nah, kemudian nanti sebentar. Iya sih. Kafein itu membantu menggunakan lemak sebagai bahan bakar sehingga nanti energi yang dari otot itu jadi akan lebih tahan lama gitu. Jadi kita akan berolahraga jadi tidak mudah lelah. Nah, seperti itu. Sepertinya ya. Jadi dia meningkatkan hormon kebahagiaan, Endorfinnya. hormon happy, ya kan, sehingga kita berolahraga tuh jadi enjoy. Benar. Ya. Ada hubungannya Pak Andi. Dan ditambahkan Bu Norvi. Oh, silakan Ibu. Jangan lupa dalam tubuh kita itu ada zat yang namanya adenosin. Zat adenosin ini yang membuat kita cepat ngantuk, cepat lelah. Nah, dengan adanya kopi itu kan di dalamnya walaupun kecil ada kandungan kafeinnya. Nah, itu bisa menstimulus sistem saraf tuh sehingga meningkatkan energi itu lebih semangat, hormon endorfinnya juga jadi keluar, siap gerak, siap strong, bahagia, meningkatkan performance fisik akhirnya kan, kerja ototnya jadi cepat, pembakaran lemaknya jadi semangat. Nah, itu memang ada pernah saya juga kalau mau jalan walaupun sedikit cicip dulu deh kopi, memang sehingga tambah lagi hormon adrenalin kita juga, pelepasan adrenalin, memicu pelepasan hormon adrenalin terutama tuh. Tapi dampaknya jangan lupa jantungnya jadi coba-coba kayak gitu ya, Pak Andi, diem aja bisa pingsan kok, jangan. Nah, tapi keren ingat, pertanyaannya. Jangan waktu berolahraga. Iya, jangan. Walaupun jangan. Iya, seperti itu. Menarik nih bahasan kopi nih. Boleh tambah lagi. Benar. Boleh lanjut yang materi lain tidak? Nanti yang lain nggak kebagian. Boleh. Jadi kalaupun nanti ada tentang kopi boleh dilanjutkan di berikutnya. Gimana Bu Wiwin? Boleh Bu. Satu lagi dibuat dari Bu Supri nanti ini. Oh iya, baiklah. Nggak kebagian dijawab. Bu Supri nanti penasaran kan? Kenapa kan kalau orang yang biasa ngopi terus nggak ngopi tuh kayak sugesti pusing gitu Bu Norvi. Biasa ngopi nih, nggak ngopi, pusing nih jadi nggak ngopi gitu. Itu tuh kenapa ya Bu? Kalau menurut saya karena candu dari kafeinnya itu, iya kan Wiwin. Jadi Bu Supri Lestari, ketika kita biasa ngopi terus kita nggak ngopi, tubuh kita itu sedang mencari yang biasa masuk gitu. Dan zat adiktifnya kan kafein itu kan. Nah, jadi kita nyari-nyari gitu. Kayak kita segala sesuatu yang udah candu di kita. Kita pasti cari-cari, aduh ini belum nih, seperti itu. Ya sama kayak orang merokok lah gitu kan. Nah, nikotinnya itu kan yang bikin candu salah satunya gitu. Ketika di kopi juga seperti itu. Ya. Jadi ada zat candu, membuat kita kecanduan. Jadi kalau belum ngopi, rasanya kita cari-cari ini, mana nih kopi. Seperti itu Bu Supri. Waduh Pak Tatang.
Pak Tatang sudah tidak cari kopi, sudah tidak cari rokok. Artinya bahwa Pak Tatang sayang dengan tubuhnya. Dan Pak Tatang sudah berhasil melampaui masa-masa sulit. Iya. Semoga yang masih Keren, ya? muda-muda bisa meniru Pak Betul. Tatang lebih awal. Ya. Nah, sip. Bagaimana, bisa dilanjut? Bisa dilanjut ya Bapak Ibu ya. Boleh, lanjut. Assalamualaikum. Satu minggu lagi nih. Oke, kita bahas yang berikutnya. Bu Egin, boleh digeser ininya presentasinya. Mau nanya tadi ini. Oke. Oh, tadi Bu Ning ada ini sesuai kebutuhan, sesuai takaran ya, tentu saja Bu. Makanya kopi itu kan kafeinnya itu tergantung bagaimana cara kita menyeduh kopi itu sendiri, gitu kan? Ya, karena itu tadi ada manfaatnya, betul. Manfaat kopi itu banyak daripada ketidakmanfaatannya gitu. Saya tuh ada itu sebenarnya itu, tapi saya lupa di mana saya dapatkan bahan itu, gitu. Oke, lanjut yang berikutnya apa Bu Egin? Bu Norvi. Iya. Pak Firman kasihan nanti nangis, dia tuh udah ngangkat tangan dari tadi, siapa lihatnya. Wah, ini enggak selesai nih fenomena yang lain nih. Harus dipraktekkan nih ngopinya nih. Iya. Jangan-jangan ada yang sambil webinar di warung kopi nih. Bu, Pak Firman dah angkat tangan di kepala, dah tubuh merajut. Iyalah, silakan. Kasih kesempatan Bu Win, kasih kesempatan. Silakan Pak Firman. Nah, kan keluar lagi mukanya, jangan garuk-garuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini melampai tangan. Bu. Ada hal mau saya tanyakan Bu, dan berkaitan dengan kebiasaan saya juga. Kalau pagi laki-laki, jangan terlalu sering minum kopi, karena itu akan mengurangi daftar belanja rumah tangga. Kedua, karena saya suka touring, ini sih. saya suka touring, kopi itu karena komunitas orang penuh inspiratif. Saya kalau minum kopi itu usahakan jangan menggunakan gula, karena berkaitan dengan glukosanya. Yang mau saya tanyakan adalah pengaruh pada jantung seorang atau yang obesitas juga yang gemuk-gemuk itu, bagaimana tuh Bu, kopi itu? Karena ini berkaitan dengan kesehatan. Tapi ada teman saya, dia minum kopi kan ada dari luwak, binatang luwak, sisa dari makanan luwak ini. Apakah ada kopi selain luwak yang bagus, misalnya dari kucing ke sisanya atau dari apa yang Ibu tahu gitu? Yang ketiga terakhir, boleh tak SMA 4 dibuka warung kopi nih yang disponsori oleh Bu Novi nih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aduh Bapak. Ya, di sekolah kita belum ada kopi loh ya, boleh tuh sebenarnya. Oke, menjawab pertanyaan Pak Firman tadi, apa tadi pengaruh kopi pada jantung? Pasti ada Pak, ya karena kafein yang ada di kopi itu bisa memicu melepaskan hormon adrenalin, gitu. Yang mana hormon adrenalin itu dapat membuat jantung berdegup lebih kencang, gitu Pak. Jadi dia merangsang pelepasan hormon adrenalin sehingga jantung kita jadi berpacu lebih cepat, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kita ada riwayat jantung, ya hati-hati dengan kopi, seperti itu. Ya kalau ada riwayat kesehatan jantung, maka berhati-hatilah, seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Usahakan Bapak Ibu yang minum kopi, karena kopi ini tidak bisa tidur kalau kita minum kopi. Karena kalau kita tidur tumpah Bu. Terima kasih. Iya. Baik. Mudah-mudahan jawaban saya memuaskan ya, karena sebenarnya pengetahuan saya tentang kopi ini tidak
tidak banyak, cuma saya tahu oh kandungan kopi ada kandungan asamnya, ya secara kimiawinya lah tahunya gitu ya kan. Ya. Oke baik, sekarang kita masuk ke kalori. Ini berarti kaitannya dengan fisika juga ada nih, gitu ya. Apa yang mau saya bahas pertama kali tentang kalori ya? Oke, seperti ini. Tentang diet, Bu Norvi, diet. Apa Pak? Apa Bu Win? Tentang diet. Tentang diet ya. Janganlah diet. Kita bicara tentang kalorinya dulu ya. Kalori itu kan sebenarnya sumber energi, gitu kan? Ibaratnya kalori itu bensin yang ada di kendaraan, seperti itu. Kalau di tubuh kita perlu kalori, kalau di kendaraan kita butuh bahan bakar. Nah, seperti itu. Nah, bahan bakar yang diperlukan untuk tubuh itu kan bukan hanya untuk kita bergerak. Kita diam saja kita tetap butuh kalori. Ya, kita diam saja karena kan supaya jantung kita berdetak, supaya kita tetap bisa bernafas, itu kan tetap perlu kalori. Kita bernafas saja kita sudah memerlukan kalori. Jadi kalori bukan hanya sekedar oh kita berolahraga kita perlu kalori, tidak. Kita tidur pun kita perlu kalori, gitu ya. Jadi kalori itu ibarat bahan bakar lah kalau pada kendaraan. Nah, kalau saya kaitkan dengan nutrisi yang masuk ke tubuh kita, tentu ini harus menjadi perhatian penting karena bagaimana supaya Bu Egin bisa ke itu enggak, ke yang satunya Bu Egin. Nah ini supaya kalori yang kita butuhkan dengan kalori yang terpakai itu bisa stabil, sehingga misalnya gini. Kalau orang dewasa itu kan kebutuhan kalorinya katakanlah kita hitung antara 2000 sampai 2500. Ini untuk orang dewasa. Kita ambil angka 2000 lah misalnya kan. Nah, angka 2000 ini harus terpenuhi dalam satu hari itu. Kalau seandainya kalorinya itu tidak sampai 2000 yang masuk ke tubuh kita, tentu kalori ini sumbernya dari makanan yang kita makan ya. Nah, sementara makanan kita makan itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik, dan semuanya itu mengandung kalori Bapak Ibu, gitu. Yang tidak baik ada kalorinya, yang baik juga ada kalorinya. Yang tidak baik itu misalnya ya terlalu banyak gula seperti itu, ya. Atau makanan snack-snackan itu kan itu juga kalorinya tinggi, tapi kan itu tidak itu kan nutrisinya kosong sebenarnya untuk tubuh kita. Nah jadi gini. Kalori yang ada di tubuh kita itu harus kita penuhi supaya ibarat kendaraan kalau tidak ada BBM-nya kan ya tidak bisa jalan gitu. Kita kalau tidak makan ya lemes seperti itu. Supaya kalori yang masuk itu tidak berlebih, tidak kurang, supaya stabil itu gimana caranya? Ada hitung-hitungannya Bapak Ibu, gitu ya. Nah hitung-hitungan ini menurut saya penting. Itu supaya kita tahu bukan berarti kita harus jadi pakar gizi sih, tidak. Sebenarnya ini kan pengetahuan umum saja sih tentang kalori ini. Kalau misalnya kalori satu hari di tubuh kita itu butuh 2000 kalori, yang masuk itu 1800, berarti kan kurang 200 nih. 200-nya itu nanti diambil dari lemak yang ada di tubuh kita Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya kalau ini kan salah satu jalan kita menurunkan berat badan ya sebenarnya. Itu. Tapi kalau misalnya kebutuhan kalori kita 2000, tapi yang masuk itu 2500. Nah, yang 500 ini tersimpan jadi surplus, jadi lemak nanti. Nah, itu yang menyebabkan kita mengalami kegemukan. Tapi kalau yang masuk dengan yang keluar itu sama, maka berat badan kita stabil seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, apa lagi nih yang mau saya sampaikan tadi? Saya ingin astagfirullah, ingin berbagi bagaimana caranya kita menghitung kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah ini penting Bapak Ibu, makanya itu akan terbantu kalau ada ada label di makanan tersebut seperti itu. Kita ini kan butuh protein, butuh karbohidrat, ya kan, kemudian butuh lemak. Tiga nutrisi pokok ini kan memang kita butuhkan. Nah supaya yang tiga hal ini
tidak berlebihan, ya. Kalau kurang mungkin bagi yang ingin kurus ini memang ini ya, oh harus dikurangi nih. Tapi yang lebih nih gimana nih, gitu kan? Nah sekarang kita lihat gini, ya tadi saya bilang kan kebutuhan utama kita itu kan karbohidrat, lemak, dan protein ya Bapak Ibu. Nah di dalam makanan itu kalori yang ada di dalam saya lanjutkan, saya ke distraksi nih dengan itu chatnya. Gini, gimana saya cara ngomongnya ya? Dalam 1 gram lemak itu ada 9 kalori. Ya. Dalam 1 gram lemak itu ada 9 kalori. Dalam 1 gram protein itu ada 4 kalori. Dalam 1 gram karbohidrat itu juga ada 4 kalori. Jadi kalori yang ada di karbohidrat dan protein itu sama, gitu. Kemudian kalau di lemak itu lebih banyak. Kalorinya lebih banyak. Makanya bahan bakarnya lebih banyak seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menghitung ya pengali 9 dengan pengali 4 ini kalau kita ada bahan makanannya misalnya 100 gram gitu. Bu Egin coba agak ke bawah Bu Egin. Di situ ada contoh. Nah, ini. Bisa dibesarkan enggak Bu Egin yang informasi nilai gizi itu Bu Egin? Kecilin dikit Bu Egin. Soalnya di saya tuh enggak terlalu ini. Oke dah. Jadi, gini Bapak Ibu, supaya kita tahu berapa kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Hitung-hitungannya kurang lebih seperti ini. Kalau di informasi nilai gizi ini, energi totalnya itu kan 110 kalori. Oh masih jauh lah ya, kita kan perlu 2000 kalori nih misalnya. Berarti baru 100 kalori, berarti masih banyak nih makanan lain yang bisa kita santap seperti itu. Nah, tapi lihat Bapak Ibu, di situ kan ada istilah takaran saji, ada kata-kata 3 sajian per kemasan. Nah, takaran sajinya 20 gram. Kemudian sajian per kemasannya itu ada 3. Berarti ketika kita makan 1 kemasan, berarti kita sudah makan 60 gram beratnya. Karena 20 dikali 3, kan gitu. Nah, 60 gram itu dalam satu bungkus misalnya. Takaran sajinya untuk 20 gram. Nah, angka 20 gram ini total energinya adalah 110 kalori. 110 kalori. Nah, kemudian kalau kita lihat itu lemak totalnya 7 gram, ya kan? Nah, sekarang kita kalikan 7 dikali 9 karena kan tadi dalam 1 gram lemak kan ada 9 kalori kan? Kemudian itu lemak total, berarti lemak jenuhnya jangan dihitung lagi. Kemudian proteinnya 1 gram. Protein 1 gram itu berarti dikali dengan 4. Kemudian karbohidrat total itu ada 11, dikali juga dengan 4. Gitu. Kalau kita hitung karbohidrat, protein, dan lemak, ya karbohidrat 11 kali 4, protein 11 kali 4, lemak 7 kali 9, maka dapatlah angka 110 kalori itu. Gitu. Dapatlah angka, itu di luar gula ya Bapak Ibu. Itu di luar gula, karena yang dihitungkan ini 3 nutrisi utama itu di luar gula. Kalau kita tambah gula, bertambah lagi tuh 4 gram, jadi lebih dari 110 gram, bisa 114 gram, itu per takaran saji. Kalau dalam takaran saji itu ada 3 sajian per kemasan, berarti 110-nya kita kali 3 kan, berarti dalam 1 kemasan itu kita sudah mengkonsumsi 330 kilokalori, gitu. Ini katakanlah ini kemasan kayaknya ada di snack-snackan lah ini kalau saya lihat. Karena kandungan natriumnya juga tinggi tuh, ada 80 mg. Nah itu. 330 kalori itu kalau kita ganti dengan MBG, itu sudah dapat 1 wadah MBG sebenarnya. Mana lebih kenyang makan snack dengan makan MBG? Dengan jumlah energi total yang sama gitu. Makanya nutrisi itu tadi saya bilang ada nutrisi kosong, ada nutrisi baik gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan persentase AKG. Ya, persentase AKG itu kan AKG itu angka kebutuhan gizi. Nah, 11% itu berarti lemak yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu 11% dari 100% yang kita butuhkan.
100%-nya lemak yang kita butuhkan itu sekitar 67 gram. 67 gram itu 5 sendok makan minyak goreng. Berarti kita udah udah setengah sendok makan nih yang kita makan nih lemaknya. Udah 11% kan? 11%. Nah itu. Kemudian lemaknya 11%. Kemudian proteinnya 2%. Karbohidratnya 3%, ya kan? Nah, kalau bahan makanan itu AKG-nya masih di bawah 20%, itu masih aman Bapak Ibu. Masih di bawah, sebenarnya lebih aman tuh sekitar 5% saja sih. Oke, makanan ini kalau kita makan, kita habiskan semua nih, sambil kita nonton drakor misalnya. Satu kemasan ini kita makan semua, itu masih aman Bapak Ibu, 330 kalori. Dan persentase AKG-nya juga itu masih di bawah 20%. Seperti itu. Tapi kalau persentase AKG dalam satu kemasan itu sudah lebih dari 20%, itu hati-hati Bapak Ibu. Kita harus, kalau sudah lebih dari 20%, kita harus, nanti saya jangan makan malam lagi lah. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau saya sih, misalnya ini kemasan yang ditampilkan di sini kan ada 110 kalori untuk 20 gram. Dalam satu bungkus itu ada 60 gram. Berarti saya sudah memasukkan kalori, berarti saya sudah memasukkan kalori itu 330 gram. Kalau saya sih pilih nasi dengan lauknya yang 330 gram daripada pilih snack. Tapi bukan berarti kita tidak boleh makan snack sih Bapak Ibu. Boleh, berarti nanti makan nasinya dikurangi, seperti itu. Ya. Kemudian itu cara menghitungnya Bapak Ibu ya. Jadi dengan melihat label kita tahu, oh saya sudah makan banyak nih, sudah, walaupun banyaknya itu bukan berarti kenyang ya Bapak Ibu, kalori kita tuh udah masuk banyak seperti itu. Coba Bu Egin pindah ke yang Indomie seleraku. Indomie seleraku. Nah, kita lihat. Kalau yang di sebelah kiri tadi itu kan untuk 3 sajian ya, untuk 3 sajian. Kalau di Indomie itu kan berat totalnya itu per bungkus itu sekitar 70 sampai 80 gram. Kalau Indomie kaldu. Kalau Indomie goreng 80 gram, 85 gram. Kalau Indomie jumbo itu lebih banyak lagi, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, takaran satu bungkus Indomie itu 75 gram. Berarti kalau kita makan sebungkus Indomie, ya kan, kita sudah memasukkan 340 kilokalori. Satu bungkus, karena satu bungkusnya itu sama dengan 1 kali sajian, gitu. 340 kalori, kita lihat nih, lemaknya 12 gram. Kemudian proteinnya 6 gram, karbohidratnya 30 gram. Ya, ada gulanya 14 gram. Oke lah ada vitamin, ya kan? Oke, ada vitamin. Vitamin itu adanya di mana? Di mie-nya atau di bumbunya? Bapak Ibu, tahu enggak? Vitamin-vitamin yang ada di Indomie itu ada di bumbunya atau di mie-nya itu sendiri? Itu ada betul Pak Muryadi, ada di bumbu sebenarnya. Jadi di mie-nya itu sendiri tidak ada vitamin gitu kan. Walaupun di bumbunya itu selain ada vitamin, ada MSG, ya kan? Nah, nanti kita bicara juga tentang MSG. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, 340 kilokalori itu kalau kita hitung persentase angka kebutuhan gizinya, lihat lemaknya sudah 20% Bapak Ibu, sudah tinggi nih. Kemudian proteinnya 11%, karbohidratnya 25%. Nah, udahlah lemak dengan karbohidratnya sudah tinggi lah, udah di atas 20%. Gitu. Artinya gini, kalau kita makan sebungkus Indomie, ya, berarti kalau 2 bungkus gimana? Kadang kan kita tidak cukup tuh makan sebungkus, gitu kan misalnya kan. Nah, kita udah memasukkan 680 kalori. Kita kebutuhan kalori kita 2000 misalnya. 2000 itu pun sebenarnya udah tinggi ya Bapak Ibu. Kalau saya pernah hitung, kebutuhan kalori saya itu hanya 1300. Ya, jadi kebutuhan kalori itu memang tergantung usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik sih Bapak Ibu ya. Nah, saya pernah hitung tuh, kebutuhan kalori saya 1300. 1200 sampai 1300. Wah, kalau saya makan 2 bungkus Indomie misalnya, saya sudah menggunakan separuh kalori yang saya butuhkan. Gitu. Apakah iya satu hari itu kita hanya makan 2 bungkus Indomie? Jangan-jangan sorenya kita makan bakso atau makan mie atau makan apa ya, masak mie lagi ya. Misalnya kita makan empek-empek misalnya.
Pecel lele. Malamnya kita ngopi, ya ngopi latte yang ada gulanya, ya gitu kan. Gula itu kaitannya nanti dengan karbohidrat juga. Tuh. Jadi apa namanya ya Bapak Ibu? Sekarang kita harus apa namanya ya? Harus bisa bijaksana lah. Pilihan kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jangan sampai kalorinya kosong gitu, tidak ada nutrisinya, gitu, ya. Kita kan butuh kalori yang ada nutrisi baiknya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya inikan lagi nih, kalau AKG-nya di atas 20% itu sudah tinggi Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya, udahlah 1 bungkus saja untuk minggu ini atau untuk bulan ini gitu. Kita lebih baik pilih makanan lain yang nutrisinya mengandung nutrisi baik seperti itu. Nah, itu. Kemudian apa tadi yang mau saya sampaikan juga ya? Coba Bu Egin ke atas Bu ini. Oke. Nah, satu lagi Bu Egin, yang itu satunya lagi. Gambar satunya lagi. Nah, itu dia. Oke, yang ada 4 sendok makan gula, tuh jatah harian tuh Bu Egin. Nah, itu dia jatah harian untuk lemak, gula yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, ini saya ambil contoh saja. Kalau gula pasir itu sekitar 50 gram per hari atau sekitar 4 sendok makan gula. Misalnya kita ngopi pakai 1 sendok makan, berarti kita masih ada jatah 3 sendok lah gitu untuk gula kita di hari itu. Itu pun kalau kita tidak makan roti-rotian, karena kan di roti juga mengandung gula ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian untuk garam dapur itu kebutuhan kita dalam 1 hari itu ya sebenarnya hanya 1 sendok teh. Itu. Kemudian untuk minyak itu 5 sendok makan, sekitar kalau 5 sendok makan itu 67 gram gitu. Kalau vitamin C itu 90 mg. Nah 90 mg itu kan satuannya miligram ya. Jadi kalau kita ambilnya kayak seujung kuku lah Bapak Ibu. Kalau 90 mg itu kita ambil dari jeruk, itu 2 butir jeruk sudah mencukupi kebutuhan vitamin C kita sebenarnya. Itu 90 mg per hari itu untuk dewasa. Itu udah cukup sih sebenarnya. Itu. Bu Egin, bangun rumah jangan. Bu Egin nih kayak mau membangun istana nih kayaknya nih. Oke, saya lanjutkan. Jadi gitulah kira-kira kita bisa mengukur nih, apa namanya, berapa banyak makanan yang selayaknya masuk ke tubuh kita agar kita tuh tidak surplus kalori seperti itu. Contoh nih, saya kasih contoh nih Bapak Ibu ya. Kita ini kan maksimal 5 sendok makan minyak nih. Kalau kita makan 1 gorengan tuh Bapak Ibu, 1 bakwan, itu sudah hampir 1 sendok makan minyak yang terserap di dalam bakwan. Itu. Jadi kalau kita makan 5 bakwan, berarti kita sudah makan 5 sendok lemak. Artinya jatah lemak kita di hari itu tuh sudah habis dari 5 bakwan itu. Nah, kira-kira tahan enggak kita enggak makan selain bakwan itu di hari itu? Karena kebutuhan lemak kita sudah cukup sebenarnya dari 5 potong bakwan itu. Nggak tahan godaan temen yang ngajak. Mana nanti lemaknya ada dari Indomie, ya kan? Lemaknya ada dari snack, seperti itu. Jadi maksudnya begini, alangkah baiknya kita perhatikan asupan yang masuk ke tubuh kita agar kalorinya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu. Karena kan pasti akan ujung-ujungnya kepada kesehatan kita juga. Nah, itu kayak Aki Tatang sudah tidak ngopi, sudah tidak merokok. Itu kan artinya sudah sadar bahwa ada hal-hal yang tidak baik di kedua hal tersebut, gitu ya. Mungkin
Saya tidak tahu juga selera Pak Tatang ngopi apakah pakai gula atau tidak, seperti itu. Karena itu kan menyangkut dengan kebutuhan gula pasir kita per hari untuk tubuh kita. Seperti itu. Nah, untuk kalori itu sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan supaya kita bijak melihat label makanan. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya, sudah pukul 15.04. Saya lanjut ke pembahasan berikutnya. MSG sajalah ya. Oke, MSG. MSG itu kalau bahasa kita itu gula pasir 1 kilo di rumah habisnya 1-2 bulan. Oke, itu udah bagus Pak. Ya, asal gula pasir sudah kurang. Kemudian nasi juga mungkin dari 2 sendok jadi 1 sendok. 2 sendok ini ya, 2 sendok centong nasi ya maksudnya. Jadi 1 sendok itu juga kan akan mengurangi asupan gula yang masuk seperti itu. Oke, sekarang kita ke MSG ya Bapak Ibu ya. Yang ingin saya ceritakan tentang MSG ini kan karena MSG itu santer katanya menyebabkan penurunan kecerdasan seperti itu. Apakah benar? Ya kan? Kalau kita lihat MSG itu cara kerjanya gimana sih? Ya, dia tuh membuat makanan kita menjadi bertambah enak atau membuat rasa yang ada itu semakin kuat. Nah, rasa yang ada semakin kuat. Gitu. Coba Bu Egin Bu Egin dulu. Ke gambar yang satunya dulu tuh Bu Egin. Nah, itu dia. Ini yang mau saya ceritakan sedikit nih. MSG itu sejarahnya Bapak Ibu bisa lihat lah ya. Itu awalnya diisolasi dari rumput laut yang namanya kombu, ya kan? Diambil di rumput laut itu kan ada asam glutamat, ya kan? Asam glutamat itu kalau direaksikan, kalau dalam pembuatan MSG itu kan ada campuran basanya. Nanti kan dia akan menjadi garam glutamat gitu. Dalam pembuatan MSG itu Bapak Ibu kan ada dikasih natrium tuh. Ya, makanya disebut monosodium glutamat atau mononatrium glutamat gitu. Karena ada ion natriumnya dan ada ion glutamatnya begitu. Yang menyebabkan rasa gurih itu adalah ion glutamatnya Bapak Ibu. Gitu. Ya, jadi gini. Fungsi dari MSG itu adalah memperkuat rasa, bukan menambah rasa. Gitu. Kalau misalnya di masakan kita itu sudah dominan rasa asam atau rasa asin, ketika kita tambahkan MSG, itu akan makin kuat tuh asam dengan asinnya. Gitu. Itu setahu yang sepahaman saya dari literasi yang saya baca gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau masakan kita tuh sudah pas nih asam, manis, gurih, asam, manis, ya, asin, ya itu kalau udah cukup. Kalau kita tambahkan lagi dengan MSG itu jadi makin mantap rasanya. Gitu. Ini kita bicara tentang rasanya dulu ya. Jadi dia akan memperkuat cita rasa. Gitu. Kalau awalnya rasanya sudah lezat, ditambah MSG itu jadi tambah lezat. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, cuman ketika produksi MSG itu terjadi besar-besaran ya di awal abad ke-19 itu kan lalu muncul yang namanya sindrom restoran Cina. Ya, di dalam sindrom restoran Cina itu kan macam-macam tuh gejalanya. Itu. Lalu dikaitkanlah sindrom restoran Cina itu dengan penggunaan MSG. Seperti itu. Padahal dari literatur yang saya baca itu ternyata propaganda Bapak Ibu ya, karena ada dua kubu antara di dalam makanan itu boleh ber-MSG dan tidak gitu. Ketika ada gejala sindrom restoran Cina, lalu dituduhlah yang pro MSG itu penyebabnya MSG gitu. Jadi ada dua kubu yang bertentangan tentang penggunaan MSG ini gitu ya. Padahal secara kimiawi gitu ya, MSG yang masuk ke tubuh kita itu ya bukan yang seperti diceritakan di sindrom restoran Cina itu Bapak Ibu
Gitu ya. Jadi MSG itu glutamatnya itu memberikan rasa gurih. Gitu. Kan di lidah kita itu kan ada reseptor pahit, asin, manis, asam, dan gurih. Gitu. Nah, gurih ini ketika ada MSG, ya reseptor gurih ini akan mengikat si MSG itu sehingga wah enak nih makanannya. Seperti itu, ya. Jadi lidah kita itu memang sudah ada reseptornya, kemudian ditambah ada lagi yang masuk, nempel di situ, jadi kita akan merasa, aduh enak nih. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kelompok rasa itu bukan hanya asin, manis, pahit, asam gitu ya Bapak Ibu, tapi ada yang namanya umami gitu. Ya rasa gurih itu tadi, dan itu kita dapatkan dari MSG. Gitu. Nah kemudian kalau kita kaitkan MSG itu dengan penurunan kecerdasan sih tidak ada, ya, karena sebenarnya kalau bicara tentang glutamat itu baik loh Bapak Ibu untuk tubuh. Gitu. Glutamat itu sebenarnya asalnya dari protein, dari asam glutamat. Asam glutamat itu kan golongan protein sebenarnya. Ya. Kemudian ketika misalnya kita membuat vetsin itu, ya. Vetsin itu dibuat, nanti kan ada campuran garamnya, natriumnya, ada nanti dicampur basa, nanti kan dia jadi garam kan, jadi natrium glutamat kan. Nah, ketika natrium glutamat atau MSG itu masuk ke dalam kuah bakso, kan jadi pecah tuh ion plus dan ion minnya. Plusnya natrium itu garam ya Bapak Ibu. Antara lain tuh natrium itu asalnya ya natrium lah. Bisa dari MSG itu sendiri, bisa dari garam dapur yang kita makan. Itu karena sama-sama ada natriumnya. Nah, kemudian glutamat. Nah, glutamat ini sebenarnya baik untuk tubuh kita. Gitu. Ya. Yang sebenarnya berbahaya dari MSG itu adalah ion natriumnya. Gitu. Kan natrium udah kita dapat dari garam dapur. Kita tambah lagi MSG, makin banyak ion natrium yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah pakai mecin nih, ya kita udah pakai MSG, sebenarnya kita sudah menambahkan 30% garam ke dalam masakan kita. Jadi di dalam MSG itu sudah mengandung 30% natrium, gitu. Jadi kalau kita tambah garam lagi, gitu kan, nah mungkin natrium ini yang kemudian mungkin di biologi lebih bisa menjelaskan nih, bisa menyebabkan hipertensi, bisa menyebabkan dehidrasi seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu penjelasan tentang MSG. Oke. Mudah-mudahan tidak takut lagi memasak menggunakan mecin. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Satu lagi Bu Egin. Apa lagi yang belum ya Bu Egin? Oh, tentang sunscreen. Tentang sunscreen, tabir surya. Baik, sunscreen, tabir surya. Nah sekarang gini, ini kan kayak udah kebutuhan kita ya, terutama kita kaum wanita. Kita betul butuh sunscreen untuk melindungi ya, supaya efek buruk sinar matahari itu tidak terlalu berdampak buruk kepada kita. Nah sebenarnya yang menyebabkan kerusakan kulit ketika kita berada di bawah matahari, entah itu langsung di lapangan atau kita berada di ruangan sekalipun, itu kan tetap dampak sinar matahari itu ada ya Bapak Ibu, cuman kadarnya saja. Nah sekarang gini, di sinar matahari itu kan ada banyak radiasi tuh yang dipancarkan, ya ada radiasi inframerah, ada sinar X, cuma sinar X itu kan sudah ditahan di atmosfer atas kan, jadi tidak sampailah kepada kita. Cuman yang sampai kepada kita itu kan inframerah dengan ultraviolet. Itu inframerah itu dia hanya memberikan rasa hangat, tapi tidak membuat terbakar ya Bapak Ibu. Justru penjahatnya itu si ultraviolet. Ya, penjahat sejati dari radiasi matahari itu ada ultravioletnya. Maka sunscreen itu melindungi kita dari sinar jahat, dampak buruk dari ultraviolet itu. Ultraviolet itu ada 3 sebenarnya Bapak Ibu, UVA, UVB, UVC. Cuman UVC itu sudah disaring di ozon, gitu. Jadi tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita itu adalah UVA dan UVB. Bapak Ibu bisa lihat di ini ya, di tayangan itu.
Kalau UVA itu dia menyebabkan kerutan dan penuaan dini. Kalau di UVB itu rasa terbakar, gitu, kemerahan dan rasa terbakar. Nah, UVB itu yang kita sebut SPF, kalau UVA itu kita sebut PA. Makanya kalau kita lihat kemasan sunscreen kita, mungkin kalau ada yang saat ini punya sunscreen, boleh dilihat tuh kemasannya, berapa SPF-nya dan berapa PA-nya. Gitu, berapa SPF-nya dan berapa PA-nya. Kan ada 30, 50, ada 25, ada 15 SPF itu. Nah, SPF itu mencegah dari kulit terbakar. Tuh, bahkan ini dampaknya bisa sampai ke kanker kulit ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau PA itu macam-macam, ada yang plusnya 1, ada yang plusnya 2, ada yang plus 3, ada yang plus 4. Nah, untuk kita nih, mungkin untuk seperti saya lah ya, saya ambil contoh, saya kan sudah 50 tahun. Jadi, saya perlu spektrum yang lebih lebar nih untuk sunscreen yang saya pakai. Maka saya akan pakai yang SPF 50 dan PA-nya paling tinggi, yang plusnya ada 4. Plus. Nah, itu akan lebih dibutuhkan oleh saya. Tapi mungkin Bu Egin tidak membutuhkan itu, belum membutuhkan itu. Bu Egin mungkin 30 sudah cukup. Ya kan? Kemudian yang PA-nya 3 juga sudah cukup. Ya, karena faktor usia itu tadi ya Bapak Ibu. Tapi ini juga tergantung dari aktivitas kita. Kalau kita banyak di lapangan, ya biasanya kita harus menggunakan SPF dan PA yang tinggi. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang perlindungan. Jadi gini, sunscreen itu bukan menyaring ya Bapak Ibu, tapi melindungi. Gitu. Jadi melindungi kita, bukan menyaring. Bukan memantulkan juga sebenarnya. Kalau sekarang itu kan industri kosmetik itu luar biasa ya Bapak Ibu, banyak sekali tawaran, banyak sekali pilihan ya kan, ada yang physical sunscreen, ada yang chemical sunscreen, ada yang campuran keduanya, itu tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita Bapak Ibu ya, tergantung usia, tergantung juga aktivitas kita gitu. Jadi memang penting sunscreen itu untuk kita gunakan gitu. Nah, untuk yang arti SPF itu, sun protection factor itu Bapak Ibu, misalnya kan ada 30, SPF 30 artinya kita itu bisa 30 kali lebih lama berada di bawah sinar matahari langsung, ya, sehingga kita terlindungi 30 kali lebih lama dibanding kita tidak memakai sunscreen. Gitu. Kalau misalnya kita tidak pakai sunscreen nih, sebentar saja misalnya 10 menit kita tuh udah merasa panas kulit kita. Ya kan? Tapi kalau kita memakai sunscreen, tidak. Itu sunscreen itu melindungi kita dari rasa panas itu, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian sunscreen ini kan harus kita apply lagi ya Bapak Ibu, misalnya setiap 2 jam. Kenapa setiap 2 jam? Ya karena kan mungkin saja kena keringat. Kemudian tergantung juga sunscreen-nya itu physical atau chemical, ya kan? Kena keringat. Kemudian kalau yang chemical itu kan nanti dia karena dia bereaksi dengan UV itu tadi kan dia lama-lama habis ininya, kadar ininya ya kan, kadar pelindungnya, maka perlu diulang kembali. Kalau secara umum sih sekitar 2 jam gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tentu saja harus kita perhatikan juga karena secara estetika kan kita ini wajah kita glowing ya Bapak Ibu. Ibu-ibu lah terutama seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya SPF 50 artinya kita berada 50 kali lebih lama di bawah sinar matahari, tidak terdampak dari radiasinya dibanding kita tidak menggunakan sunscreen. Gitu, seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah 15-18 saya cukupkan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, akan saya jawab sebaik-baiknya. Oke, udah selesai materinya ya Bu Norvia? Iya, agak dikebut sebenarnya. Ada tentang kopi, tentang kalori, MSG, dan diakhiri dengan sunscreen yang udah pasti ibu-ibu terutama ya, udah pakainya pasti tiap hari nih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita kuis. Langsung kuis ya Bu? Gitu, baiklah. Siapa nih Bu? Iin kah?
Iya, iya. Oh, Bu Iin kepengen kuis cepet-cepet. Nah, itu Bu Egin sudah bikin kuisnya. Gimana Bapak Ibu, kita langsung kuis ya? Gas. Bu Egin. Mana Bu Eginnya? Jadi yang buat kuisnya Bu Egin. Memang senang berkolaborasi dengan guru-guru IPA nih ya. Oke, Bapak Ibu, untuk join kuisnya, silahkan di-scan di HP-nya masing-masing, boleh. Atau kirim link aja kali ya, Bu ya, di grup. Enaknya gimana tuh? Kita kirim link aja di grup GTK ya. Oh, di grup GTK ya. Bisa pakai HP kan Bu Egin? Bisa, bisa. Iya, siap Pak Tatang, nanti di chat sama Bu Egin. Hey. Linknya sudah ada di grup Bapak Ibu, kalau mau diklik langsung lewat grup GTK, kalau mau scan barcode juga bisa di sini. Terima kasih yang sudah bergabung. Kak Yangto sudah. Andi. Pak Willy, ikut Pak Willy. Siapakah Cantika Jelita ini ya? Pak Willy harus ikut. Ya, silakan Pak Willy ikut bergabung. Ditunggu ya Bapak Ibu. Boleh dimulai kali ya Bu Egin ya? Dimulai sekarang? Mulai saja, enggak apa-apa. 16 orang ya. Oke.
apa Bu? Nggak ketemu lagi. Oh masih ada. Oh sudah. Mengerjakan. Ayo Bu Fitri, Udah. yang sambil ngopi. Ayo kita. Apa tuh kan? Hati-hati ya kadar gulanya ya. Kalau kayak Alia tuh kebutuhan kalorinya 1.500 sampai 1.800. Wah, bikin. Pak Firman, ayo semangat. 8 menit. Ini saya nggak bicara main waktu atau gimana nih Bu Egi? Ya Bu. Boleh, Bang Rudi. Ternyata Alia salah satu Bang Rudi. Ya Bang Rudi. Oh kemarin itu kan bikin soalnya di TU ya Bu Egi. Udah quiz. Berapa banyak yang ikut? Pemenangnya adalah Bu Wiwin nggak boleh ikut. Tuh. Bu Wiwin nggak tahu kuncinya Bu. Yang tahu kuncinya hanya Egin. Saya pun lupa Hanya Egin. kuncinya apa. Orang TU bisa ikut kan karena tahu kemarin buatnya di TU. Depi, ayo Depi. Waktu baca siapa nih yang masih di posisi atas? Bang Rudi Bu. Wah, Bang saya Rudi. dicepatkan jawabnya Bu, udah selesai. Ternyata ngopi banyak nih. Yang kedua siapa? Atau Pak? Oh ya, oh nih ya. Kita tadi siapa? Itu untuk Pak Willy harus Bu, ngisi ada Bang Tono. presensi. Ayo Bang Tono. Ingatkan Bu Wiwin, Pak Willy harus ngisi presensi biar dapat sertifikatnya. Oh iya, saya belum ngisi presensi. Iya, yang belum ngisi nggak dapat sertifikat nanti. Diingatkan Gimana nih? Narasumber nggak perlu Ibu. Narasumber Oh gitu ya, baiklah. nanti dibuatkan. Pak Rido bantu isikan ya. Pak Willy diingatkan. Ayo Bang Tono. Oh, jadi kita tuh nunggu mereka ngisi. Ya. Tunggu Bang Tono selesai, kita selesaikan ini. Oke lah. Oh, Bang Ini Tono. waktunya Bisa di stopkan aja itu.
Di atas. Yang N ini ya Pak Rido? Ya. Mundur gue ini diundur dari hitungan 5. Mau di stop. Ya. Oke. 5, Yes. 4, 3, 2, 1. Wah, Bang Rudi. Itu Bude tuh siapa tuh yang kedua tuh? Bu Bu Devi Devi, itu. Bu Apa Bu Devi. Devi? Ya. Bu Devi. Bu Desi. Iya, Bu Devi. Devi. Oh, Bu Devi. Wah, mantap. Ya. Oke. Siapa pemenang? Oh, itu ininya ya. Selamat ya Bang Rudi dapat Mm-mm. poin 8/10. Oh, salah 2 berarti gitu ya, Bu Salah Egin ya? 2. Bu, saya kayaknya 5/5. 5/10. Oke. Baiklah. Silakan Bu Wiwin. Oke, selamat kepada Bang Rudi. Hadiah boleh diklaim ke Bu Neneng ya Bang Rudi ya. Bunga. Saya bukan pembuat soal gitu, Bu. Hadiahnya nanti 1 cangkir kopi hangat. Amin. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.32, sudah melebihi 2 menit dari waktu pelaksanaan webinar kita. Jadi sedikit kesimpulan ya Bapak Ibu dari semua yang sudah disampaikan oleh Bu Norvi tentang kopi, MSG, tetap boleh dikonsumsi, cuman kadarnya. Dari mana segala sesuatu itu kan segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik ya Bapak Ibu. Sama halnya juga dengan kopi, dengan MSG. Dan untuk kalori, lebih baiknya kita mengenali tubuh kita sendiri. Kita harus mengenali kalori yang kita perlukan sehari-hari itu berapa, yang diperlukan berapa. Jadi begitu juga yang harus dikeluarkan sehingga terjadi keseimbangan di dalam tubuh. Karena kan apalagi perempuan ya, ibu-ibu ya maunya kan tubuh yang ideal. Jadi kalori yang masuk diupayakan sama seperti kalori yang dikeluarkan. Begitu juga dengan penggunaan sunscreen. Jujur saya juga baru paham kalau dia tuh berpengaruh gitu dalam pemilihan SPF. Yang saya pahami SPF, yang penting SPF-nya tinggi, berarti ini lebih ampuh untuk menangkal sinar UV. Ternyata itu berpengaruh juga terhadap usia semakin tinggi, mungkin penggunaan SPF-nya juga bisa ditingkatkan begitu. Bu Neneng ada yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup, dan webinar kali ini betul-betul membicarakan hal-hal yang keseharian. Saya juga baru tahu bahwa penggunaan SPF itu sesuai dengan usia. Terima kasih, terutama kopi, keren. Wajib itu Bu. Iya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Pontianak. Terima kasih dari perwakilan SMA Negeri 2 Ngabang, Pak Willy, yang juga memang guru kimia juga. Jadi semoga bisa nanti mungkin SMA 2 Ngabang bikin webinar, kita diundang Pak Willy sebagai pembicara untuk saling bertukar informasi. Terima kasih juga kepada Ibu Neneng selaku PLT SMA Negeri 4 Pontianak, Kepala SMA Negeri 4 Pontianak, Pak Rido, Bapak Ibu guru yang lain, terima kasih sudah aktif berpartisipasi. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Kami akhiri webinar ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa foto bersama, foto dulu. Dibuka, itu dibenerin kerudungnya. Egin dibenerin kerudungnya, jangan berot-berot. Pak Rido yang foto kah?